Minyak dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik kaya akan simbol-simbol. Salah satu simbol yang akan dibahas saat ini adalah minyak suci. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal berbagai macam minyak yang memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda. Semua jenis minyak dapat membantu terlaksananya kehidupan yang baik dan menggembirakan. Berikut beberapa referensi penggunaan minyak yang dapat kita temukan di dalam kitab suci yang digunakan untuk berbagai keperluan. Minyak digunakan untuk memasak, terutama dalam pembuatan roti yang merupakan substansi dasar untuk makanan. Misalnya di dalam Bilangan 11 ayat 7-9. Sebagai bahan bakar untuk lampu, misalnya Matius 25 ayat 1-9. Dan minyak juga digunakan untuk pengobatan, misalnya Yesaya 1 ayat 6 dan Lukas 10 ayat 34. Selain itu, dengan minyak orang Yahudi mengurapi kepala tamu sebagai tanda selamat datang, misalnya Lukas 7 ayat 46. Kemudian minyak juga untuk memperindah penampilan seseorang, misalnya Rut 3 ayat 3. Dan minyak juga untuk meminyaki tubuh jenazah untuk penguburan, misalnya Markus 16 ayat 1. Dan minyak juga untuk menguduskan tenda pertemuan, tabut perjanjian, meja, kaki dian, bejana, altar kemenyan, yang terdapat di dalam Keluaran 31 ayat 26-29. Dan masih banyak lagi referensi tentang penggunaan minyak yang terdapat di dalam kitab suci. Dalam Gereja Katolik, kita mengenal 3 jenis minyak, yaitu minyak yang digunakan dalam perayaan liturgi. Yang pertama, Oleum Infirmorum atau minyak orang sakit, yang disingkat OI. Minyak ini digunakan untuk mengurapi orang yang sedang sakit berat dan sedang berada dalam darurat kematian, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Markus 6 ayat 13. Minyak ini diurapkan oleh imam pada dahi dan telapak tangan si penerima sebagai tanda bahwa dia telah ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang wafat di kayu salib demi keselamatan semua umat manusia. Yang kedua, Oleum Catechumeноrum atau minyak katekumen, yang disingkat OC. Seorang dewasa yang menyatakan diri ingin dibaptis secara Katolik, hendaklah ia melewati suatu masa persiapan dan uji coba yang biasa disebut dengan masa katekumenat. Masa katekumenat ditandai dengan upacara pelantikan menjadi katekumen. Dalam upacara inilah orang tersebut diurapi dengan minyak katekumen agar ia dimampukan oleh Allah untuk memasuki kehidupan baru di dalam Kristus yang akan diterimanya dalam sakramen baptis. Yang ketiga, Sacrum Chrisma atau minyak krisma, yang disingkat SC. Minyak ini digunakan dalam berbagai perayaan sakramen dan konsekrasi, seperti untuk pengurapan dalam sakramen krisma, pengurapan sesudah pembaptisan bayi, pengurapan dalam liturgi tahbisan seorang uskup dan imam. Pengurapan minyak dalam sakramen-sakramen itu selain melambangkan kekuatan Allah bagi perjuangan hidup, juga melambangkan penyertaan Allah dalam tugas perutusan atau krisma dan kepemimpinan atau tahbisan. Dengan pengurapan itu diungkapkan bahwa Allah kini bersama mereka. Selain itu, minyak krisma juga dipakai untuk konsekrasi gedung gereja, altar,
piala dan lonceng gereja. Konsekrasi berasal dari kata Latin, yaitu consecrare, yang berarti menjadikan suci. Maka, bangunan, barang, atau benda yang sudah dikonsekrir menjadi suci, menjadi milik Tuhan, dan dikhususkan untuk keperluan ibadat suci. Saudara-saudari yang terkasih, minyak-minyak ini adalah minyak zaitun murni atau campuran dari minyak zaitun dan balsam. Dan ketiga minyak itu harus dibarui setiap tahun agar tetap segar, dan sisa yang masih ada harus dibakar. Ketiga minyak suci ini diberkati dalam perayaan Ekaristi khusus yang dipimpin oleh uskup bersama dengan para imam yang memperbaharui janji imamatnya, dan ini mewujudkan persatuan para imam dengan uskup mereka. Minyak-minyak yang sudah diberkati itu kemudian dibawa ke paroki-paroki, disimpan di tempat yang terhormat dan aman, untuk sewaktu-waktu dipergunakan dalam upacara liturgi sesuai dengan kebutuhan. Minyak-minyak ini juga tidak boleh diberikan kepada kaum awam. Apabila imam memiliki minyak kudus di rumahnya sendiri, mereka harus menyimpannya di tempat aman dan hormat. Demikian, semoga penjelasan tentang minyak yang dipakai di gereja Katolik ini membantu Anda sekalian untuk mengerti tentang minyak suci yang ada dalam gereja Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.